Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari gigitan ular dan jika terlanjur digigit ular apa yang sebaiknya dilakukan? Kita bahas bersama Presiden Toksinologi Society of Indonesia, Ibu Tri Maharini yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Dokter Tri. Halo, selamat malam Mbak Dea. Maaf nih, saya sedang di jalan nih. Nggak apa-apa Ibu, kita benar-benar ingin tahu informasi ini sepertinya kasusnya naik berkali-kali lipat dibandingkan pada tahun lalu, tahun 2019. Ini sebenarnya seberapa besar sih Dok ancaman gigitan ular pada musim hujan seperti ini? Oke Mbak Dea, untuk kasus sebetulnya sama. Dalam 5 tahun terakhir ya Mbak Dea ya, mulai 2015 saya hitung angka gigitan ular sampai 2020, ternyata angkanya sama. Rata-rata yang diberitahukan kepada Indonesia Toksinologi antara 800 sampai 1000 kasus. Tetapi dalam kenyataannya menurut prediksi saya ada 135.000 setiap tahunnya. Tapi memang banyak yang underreported sehingga kita tidak bisa mengetahui secara jelas berapa kasus gigitannya setiap tahun. Tapi setiap tahun pasti di bulan-bulan hujan seperti ini pasti banyak gitu. Dok, ini kenapa sih bisa ada ular setiap musim hujan? Apakah ini musim bertelur atau bagaimana sebenarnya siklusnya, Dok? Sebetulnya untuk masa bertelur itu kan sudah diletakkan telurnya kira-kira 3-4 bulan sebelumnya. Kemudian ketika suhu udara turun, kemudian curah hujan yang meningkat, kelembapan juga mempengaruhi sehingga proses penetasan itu terjadi bersama-sama. Sedangkan satu ular kan bisa menetaskan telurnya 20 sampai 50 telur. Nah, jadi memang akhirnya menjadi banyak. Tapi ini sebetulnya ada hal yang biasa. Hanya saja memang karena sekarang orang lebih mengerti dan lebih banyak berlapor ya. Kalau dulu saya awal bekerja untuk Indonesia Toksinologi tahun 2012, sangat sedikit orang bisa lapor kemana, begitu ya. Nah, karena sekarang orang sudah tahu lapornya ke saya, misalnya ke Indonesia Toksinologi, maka banyak sekali orang yang melapor ada kasus gigitan. Tadi malam saya dilapori salah seorang teman saya, dokter spesialis ortopedi, rumahnya dimasuki ular. Nah, jadi hal yang biasa sebetulnya, karena 5 tahun yang lalu saya punya kasus salah seorang istri dokter jantung saya digigit ular di bawah tempat tidurnya dia. Jadi di selimutnya dia ada ular di sana begitu. Jadi itu hal yang biasa sebetulnya. Dok, tapi kan ini zaman dulu ya kalau kita lihat ular masuk rumah atau permukiman warga ini biasanya adanya di pinggir-pinggir kota atau yang dekat dengan rawa misalnya begitu. Tapi sekarang sudah makin merata, apakah habitat ularnya yang kemudian rusak atau bagaimana Dok sebenarnya Dok? Ya, otomatis dengan adanya pembangunan yang sangat besar menyebabkan tempat ular yang berkurang untuk sawah, untuk hutan, ya pasti tentu akan mempengaruhi habitat dari ular itu. Tetapi sebetulnya masalah utama adalah underreported tadi. Jadi sebetulnya kalau kita paham bahwa bertahun-tahun yang lalu mereka tidak terlaporkan, tetapi sekarang ini terlaporkan, maka kasusnya jadi naik. Seperti itu, Mbak. Jadi artinya kita harus waspada jenis-jenis ularnya juga ya Dok. Kalau kita lihat kan ada banyak, ada yang kecil, besar, mungkin ini jenisnya sama. Boleh dijelaskan nggak Dok? Jenis-jenis ular apa saja yang harus diwaspadai? Karena kan mungkin tidak semua beracun atau mematikan seperti itu Dok. Ya, sebetulnya ada 4 kategori ular yang berbisa. Ada kategori 4 ular ya, yaitu yang harmless, potentially tapi dia tidak menimbulkan sebuah kematian, jadi potensialnya tapi dia menimbulkan morbidity, dan potensialnya yang menimbulkan kematian. Nah, jadi ada 4 karakter tadi itu, jadi yang tidak menyebabkan sebuah kematian, kemudian dia tidak berbahaya, dan kemudian menyebabkan sebuah kecacatan, ataupun yang menyebabkan sebuah kematian. Nah, jadi kita lihat di Indonesia kan ada 77 jenis ular berbisa dan ada 370 total ular berbisa dan tidak berbisa kan Mbak. Nah, jadi dari jenis-jenis tadi kita akan melihat bahwa memang untuk yang potensially death, untuk menimbulkan kematian dan juga potensial morbidity itu memang harus kita betul-betul tahu. Yang terutama adalah bagaimana penanganan awalnya, first aid yang benar. Kemudian
kita harus tahu bahwa setelah kita melakukan first aid, langkah kedua adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan, bukan ke tempat yang lain. Jadi ketika first aid yaitu imobilisasi seperti yang disarankan oleh WHO 2016, maka setelah itu kita akan bawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk dilakukan sebuah pertolongan. Begitu Mbak, sehingga angka kematiannya bisa menurun. Jenis-jenis yang berbisa tadi yang saya bilang ada 77 di Indonesia tadi, memang tersebar dari Indonesia bagian barat yang hampir sama dengan Asia dan Indonesia bagian timur, Papua dan Maluku yang sama dengan Australia, serta Sulawesi, NTB dan NTT yang tidak sama dengan Asia maupun dengan Australia. Jadi memang Indonesia ini spesial sekali Mbak wilayahnya ya, karena jenis ularnya yang berbisa itu sangat banyak dan jenis yang berbisa dan tidak berbisa itu juga sangat banyak. Sehingga itulah yang menyebabkan angka insiden dan angka kematiannya menjadi tinggi. Di tahun 2019 ada 587 kasus yang dilaporkan ke Indonesia Toksinologi, 54 kasus itu meninggal. Jadi lebih dari 10% angka kematiannya begitu. Dok, kalau misalnya ada banyak sekali jenis, tentunya tidak semua masyarakat atau anggota masyarakat ini mengerti bentuknya, kemudian yang mematikan dan tidak terlalu mematikan yang mana. Ini kalau misalnya kemudian ada yang tergigit ular, ada gejalanya nggak Dok yang kira-kira kita harus segera ke fasilitas kesehatan begitu? Iya, jadi kalau menurut saya, apapun yang menggigit Anda, baik itu yang berbisa atau tidak berbisa, lakukanlah pertolongan awal yang benar dulu, yaitu imobilisasi. Karena kita tidak pernah tahu spesies ularnya kan. Kemudian segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan secepat-cepatnya. Nah, nanti di tempat pelayanan kesehatan itu, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian sebuah diagnosa. Kalau misalnya tempat-tempat pelayanan kesehatan itu tidak mengerti jenis ularnya apa dan apa yang harus dilakukan, bisa mengontak kami di Indonesia Toksinologi dan saya, Dr. Maharani. Nah, jadi bisa ditolong begitu. Dan ini sudah saya lakukan 8 tahun, Mbak. Dan kami sudah membuka online pertolongan untuk penanganan pertama dan juga penanganan gigitan ular ini sudah hampir 5 tahun. Nah, jadi memang sebuah hal yang mudah. Yang penting adalah first aid yang benar. Jangan sampai first aid-nya salah. Disedot, diikat, dikeluarkan darahnya, diberikan obat-obatan yang tidak jelas evidence base-nya, diberikan batu hitam dan sebagainya, itu adalah pertolongan yang salah. Jadi pertolongan yang benar adalah dengan membuat tidak bergerak bagian yang tergigit ular tadi. Begitu Mbak. Jadi benar-benar harus dilokalisir atau dimobilisasi seperti itu dan kemudian ke fasilitas kesehatan ya? Betul, dimobilisasi yaitu dibuat tidak bergerak Mbak, begitu. Dok, ini kan ada banyak informasi. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kemah, kita selalu diberikan informasi seperti menaburkan garam di dekat perkemahan kita. Apakah itu mitos atau fakta? Ya, jadi begini Mbak. Menurut Guideline WHO tahun 2016, semua tindakan berupa pemberian garam, memberikan ijo, memberikan wangi-wangian, memberikan kapur barus, kemudian menaruh barang-barang, misalnya batu dan sebagainya di sana, itu tidak dianjurkan dan tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena yang bisa membuat ular itu pergi hanyalah kalau kita membersihkan rumah kita dari makanan ular. Misalnya tikus, kata, atau ular kecil lainnya, atau unggas yang dimakan oleh si ular. Jadi, semua bahan-bahan itu dikatakan di buku Guideline WHO itu tidak akan membuat ular pergi. Tetapi kalau kita membersihkan rumah kita, kemudian kita membuat makanannya tidak ada di rumah kita, misalnya tikus, kata, ataupun unggas, ataupun ular-ular kecil yang biasanya untuk ular-ular yang kanibal seperti king cobra, maka dia tidak akan masuk ke rumah kita. Karena pada hakikatnya ular itu datang untuk mencari makanannya. Jadi dia tidak akan datang untuk mencari kita, Mbak, begitu. Dokter, ini kan kita dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa wilayah di Indonesia ini rawan banjir dan kita tahu bahwa ada temuan kasus digigit ular saat rumahnya terendam banjir. Harus bagaimana Dok dengan situasi itu Dok? Iya, jadi itu memang menjadi sebuah masalah pada saat curah hujan yang tinggi seperti sekarang. Karena dalam 5 tahun terakhir saya sering diminta untuk
latih teman-teman, damkar, tim SAR, Kokam, dan sebagainya ya, yang mereka yang biasa menolong dalam kondisi banjir. Memang dalam kondisi banjir otomatis akan banyak ular yang keluar juga, dan ini akan menimbulkan bahaya yang kedua selain banjir, yaitu gigitan ular. Jadi saran saya, kalau ada kondisi banjir seperti ini, maka teman-teman yang di pengungsian harus berhati-hati, atau yang sedang mengungsi atau tim SAR-nya harus berhati-hati terhadap gigitan ular. Jika ternyata tiba-tiba tergigit, maka yang dilakukan adalah segera membuat tidak bergerak bagian yang tergigit tadi. Sehingga bisa ular yang sekarang ini diketahui perjalanannya limfogen dan bukan hematogen, itu bisa tidak lebih menyebar dan menimbulkan kondisi yang lebih parah dan merusak organ-organ. Nah, jadi memang kuncinya untuk kasus seperti ini adalah bagaimana first aid yang benar, Mbak. Jadi kampanye saya selama 8 tahun ini memang first aid yang benar. Karena kesalahan kita adalah di first aid yang salah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, dan mungkin kita kesalahan berjamaah bertahun-tahun. Sehingga kasus kematian akibat gigitan ular sangat tinggi karena pertolongan awalnya salah, begitu. Tapi sekarang dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para ekspertis bagaimana, Dok? Apakah perkembangannya sudah membaik sekarang? Karena kan banyak sekali fakta dan mitos ini yang susah dibedakan karena selama bertahun-tahun kita memahami nilai-nilai yang terus dibicarakan oleh orang-orang lama, Dok. Iya, memang. Itu sebuah perjuangan panjang, Mbak. Kebetulan saya lama menjadi seorang dokter ya, 23 tahun menjadi dokter, dan saya tahu di Indonesia ini perjuangan terbesar adalah melawan mistis dan mitos dan membuat mereka percaya kepada medis. Itu yang sesuatu yang sangat susah sekali. Tetapi ya kami tidak putus asa untuk tetap memberikan edukasi. Saya setiap hari nih, Mbak, selama masa COVID secara daring saya memberi edukasi. Itu pagi juga ada, besok lusa juga ada dengan semua tenaga kesehatan, masyarakat, kemudian universitas, mahasiswa, masyarakat awam. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi terus kita lakukan edukasi. Saya sih berharap dalam tahun ke depan akan ada program di Kementerian Kesehatan tentang neglected case, yaitu animal venomous ini termasuk gigitan ular, Mbak. Karena selama ini yang menjadi masalah adalah di Kementerian Kesehatan itu belum ada program yang melingkupi bagian neglected case ini tadi. Misalnya gigitan ular, sengatan tawon, sengatan ubur-ubur, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mungkin datanya tidak ada. Sehingga kalau kita ingin membuat sebuah program, datanya harus jelas. Dan saya sudah mengumpulkan data gigitan ular ini sejak 8 tahun yang lalu. Dan ternyata angkanya sangat tinggi. Nah, saya berharap dengan adanya program dan sistem yang benar dalam penanganan gigitan ular dari penanganan awal sampai treatmentnya, akan membuat kasus ini tereduksi seperti keinginan WHO, di mana di tahun 2030 akan terjadi penurunan 50%. Tahun kemarin kami bertemu di London dan bersepakat untuk membuat sebuah deklarasi bahwa dalam tahun 2030 maka kasus gigitan ular itu akan menurun 50% dan angka kematiannya menurun 50%. Begitu, Mbak. Dokter Tri, terakhir ini tadi selain garam, ada nggak, Dok, hal-hal yang mitos yang diyakini masyarakat banyak ini sebagai fakta boleh dibagi, Dok, supaya memberikan pembaruan informasi bagi pemirsa di rumah? Ya. Saya sering sekali mendapatkan konsultasi bahwa ular-ular yang setelah dibunuh itu mereka dibakar supaya sanak saudara si ular itu tidak datang lagi besok paginya membalas dendam kepada orang yang membunuh. Saya akan memberitahu bahwa ular itu soliter. Jadi dia tidak mengenal bapak ibunya, anaknya, dan sebagainya, dia tidak mengenal. Jadi tidak akan ada balas dendam, dan semuanya itu hanya sebuah film-film saja yang mengatakan begitu. Nah, jadi kalau ada sebuah asumsi yang seperti itu di masyarakat karena mistis dan mitos dan juga pengaruh banyak film-film dan sebagainya, maka itu salah, karena ular itu sifatnya soliter. Dia tidak akan balas dendam kepada siapapun karena dia tidak mengenal sanak saudaranya, anaknya, ibunya, dan sebagainya. Beda dengan hewan-hewan yang sifatnya berbeda. Misalnya unggas, misalnya mamalia, dia mengenal induknya dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah soliter. Nah, menurut saya ini yang harus diluruskan. Karena banyak orang merasa ketakutan setelah membunuh ular, karena mereka takut ada balas dendam. Saya pikir kalau memang kondisinya itu betul-betul dalam kondisi seperti itu, kita tidak perlu takut akan ada balas dendam dan sebagainya, karena ular itu sebenarnya tidak mengerti tentang kondisi itu. Jadi dia itu hidupnya adalah hidup yang soliter, bukan koloni. Begitu. Baik, dua poin yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nomor satu, ular tidak akan
mau menghindar walaupun sudah diberikan garam ataupun diberikan parfum. Yang penting adalah ular tidak akan menggigit Ya. kalau dia tidak merasa terancam. Jadi sebetulnya ketika dia merasa terancam, baru dia menggigit. Seperti hewan-hewan berbisa lainnya. Jadi seperti tawon, seperti ubur-ubur, dia hanya akan melakukan pembelaan berupa sengakan dan gigitan kalau dia merasa terancam. Begitu, Mbak. Baik, dan yang kedua tadi adalah yang penting juga ular adalah binatang soliter. Terima kasih Dr. Tri Maharani, Presiden Toksinologi Society of Indonesia. Kasus gigitan, silakan menghubungi Indonesia Toksinologi, kami akan membantu. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.